Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang saya cintai sekaligus saya banggakan, selamat bertemu kembali dengan Pak Sudarusman pada pembelajaran jarak jauh. Ya, kali ini insya Allah anak-anak Pak Sudar akan melanjutkan materi yang kemarin anak-anak sudah terima dengan baik, yaitu masalah daya listrik. Tapi sebelumnya anak-anak seperti biasanya, mari kita persiapkan dulu semuanya. Barangkali ada yang masih belum mempersiapkan buku catatan, ya silakan, saya tunggu dulu Pak Sudar ya, dan pensil disiapkan di situ. Ya, oke. Kalau sudah siap semuanya, mari kita awali dulu ya pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ingat nggak kemarin saya sampaikan daya? Ya, apa daya listrik? Daya listrik itu apa ya? Sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Kita bisa bayangkan kalau listrik itu padam, wah, bingung kita ini. Apalagi kalau sampai pensuplai listrik itu tidak berimbang dengan sebuah kebutuhan. Apa yang terjadi anak-anak? Padahal saat ini yang terjadi, orang beli handphone makin lama makin banyak. Secara otomatis kebutuhan daya listrik juga selalu berkembang. Anak-anak bisa pikirkan enggak? Ya, sekian puluh tahun ke depan apa yang terjadi? Kalau semua pengguna listrik itu terus berkembang, gedung-gedung selalu terus terus tumbuh dan berkembang hingga tingkatnya lebih. Semua mall pasang lift, semua ini pasang. Apa yang terjadi anak-anak? Akan terjadi krisis daya listrik. Oleh karenanya anak-anak pada kesempatan ini juga Pak Sudar ingin memberikan sedikit pesan gitu. Mari kita sama-sama memahami ini. Kita membantu pemerintah, juga membantu termasuk keluarga kita untuk lebih efektif dan efisien dalam menggunakan daya listrik anak-anak. Ya, karena bagaimanapun juga itu tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Kalau anak-anak itu udah siang hari, udah terang situasinya, tapi anak-anak masih tetap menyalakan lampu. Ya, kadang-kadang sudah ngantuk itu menyalakan nonton TV, tapi dia sempat tertidur, TV-nya tetap aja hidup. Nah, ini bagaimanapun juga berpengaruh terhadap penggunaan daya listrik. Bukan hanya merugikan orang lain, tetapi yang lebih fatal lagi bahwa pembiayaannya juga akan semakin besar. Begitu juga nanti ketika sudah tatap muka anak-anak di sekolah, ketika pulang kita keluar dari ruangan ya harus mematikan lampu. Kalau ada kipas angin ya kita matikan, kalau ada AC kita matikan. Kita harus peduli karena penggunaan daya listrik ini saat ini wah luar biasa ya, perkembangan pertumbuhan ini. Terus langkah apa lagi supaya kita pada 10 tahun ke depan kita bisa berkontribusi? Anak-anak juga harus paham. Sumbernya dari mana? Ingat ya, ada yang menggunakan daya listrik menggunakan air, ya, tenaga air ya, tenaga air. Apalagi anak-anak yang perlu pahami, ada tenaga uap dan sebagainya. Dan saat ini yang lagi dipelajari dan sudah mulai diterapkan menggunakan tenaga matahari. Tapi bagaimanapun juga itu juga punya keterbatasan anak-anak. Oleh karenanya mungkin hari ini Pak Sudar sedikit ingin menyampaikan beberapa hal yang hubungannya dengan itu, terutama pada kehidupan kita sehari-hari. Karena kita di rumah, paling tidak kita paham apa sih yang harus kita lakukan
untuk bisa membantu agar daya listrik itu bisa efektif dan efisien. Ya, kemarin kan Pak Sudar sudah jelaskan, tetapi masih tunggal daya listrik saja, nggak ada hubungan dengan usaha dan energi. Saat ini Pak Sudar akan jelaskan nanti ada energi hubungannya dengan daya listrik. Kenapa energi itu berhubungan dengan daya listrik? Karena bagaimanapun juga setiap hambatan yang kita gunakan, saya satu misal ada lampu yang kita pasang, ada kulkas, ada AC dan sebagainya, mereka selalu membutuhkan sebuah energi. Jadi tidak bisa dipisahkan ya, antara daya dengan energi listrik. Apakah hanya dengan daya itu hanya dengan usaha dan energi? Enggak. Yang paling punya peran tadi saya sampaikan adalah variabel waktu. Sehingga dengan waktu yang singkat maka akan memperkecil juga daya yang kita suplai kepada hambatan itu. Ya, jadi waktu itu juga punya pengaruh. Maka dari itu daya itu ternyata dia usaha berbanding terbalik dengan waktu. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan. Saya rasa itu, mari kita bareng-bareng ya bisa melihat secara analisa. Nah, ini kan Pak Sudar hanya menyampaikan saja secara analisa, ya, secara analisa. Mari kita lihat secara bersama-sama. Analisa kita mulai ya, anak-anak. Tadi kan Pak Sudar sudah jelaskan. Tadi di ruang 11, sekarang kita udah sampai di ruang khusus untuk menjelaskan tentang analisis. Saya rasa kita perlu ingat kembali, lagi-lagi Pak Sudar selalu sampaikan, kita harus mengingat kalau udah bicara listrik itu tidak bisa dipisahkan dengan pertama hukum Ohm, ya, hukum Coulomb, ada daya di sini. Semuanya rumus-rumus inilah yang disubstitusikan ya, dimasukkan karena memang mereka berhubungan erat itu disubstitusikan, maka akhirnya menjadi rumus daya yang kita gunakan nanti. Coba kita lihat, fungsinya tetap sama ya, fungsinya tetap sama. Yang berpengaruh itu adalah hambatan, ada penghantar, lalu arusnya mengalir. Dari mana asal mulanya mengalir? Dari tegangan. Kenapa mereka mengalir? Kita ingat ya, kita ingat bahwa mereka bisa mengalir karena adanya perbedaan tegangan. Maka dari itu anak-anak harus paham ya. Ini jadi mereka ketika skaklarnya sudah dikatupkan, maka negatifnya mengalir, positifnya mengalir, jadilah hambatan itu menjadi berfungsi ya. Kalau hambatannya wujudnya setrika, setrikanya menjadi berubah ya. Berubah menjadi apa? Dari dingin menjadi panas ya. Ada perubahan kalor di situ ya, ada perubahan suhu. Kalau memang itu hambatannya berupa lampu, maka berubah menjadi cahaya ya. Kalau itu di kipas angin, apa yang terjadi? Menjadi perubahan energi kan, gerak di situ ya kan. Nah, dan sebagainya. Itu maka dari itu Pak Sudar tadi katakan daya listrik itu amat dibutuhkan karena hampir di semua kehidupan kita selalu memanfaatkan daya listrik. Pak Sudar akan melakukan analisa sedikit bahwa di sini kita ngomong bahwa besarnya usaha itu adalah tergantung dari muatan dibagikannya, ini muatan listriknya dibagikan dengan tegangan. Padahal tuh muatan listrik kan kita paham, yaitu harus dikalikan waktu. Maka dari itu kalau ini disubstitusikan, besarnya daripada usaha ini gitu ya, energi ini bisa di mana V kali I kali T. Akhirnya menjadikan rumus ini kan sering disebut anak-anak untuk mempermudah, apa rumusnya fit gitu ya, V I T gitu. Nah, sedangkan ada hukum Ohm di sini, ternyata V ini bisa karena V-nya itu I kali R bisa disubstitusikan gitu, V-nya diganti dengan I kali R. Kalau ini I kali R maka I-nya ada 2 ya, maka jadilah rumus itu menjadi I kuadrat kali R kali T gitu ya. Bisa
bisa juga ditulis seperti ini ya, bisa ditulis karena R itu, nah di sini bisa dilihat, maka bila disubstitusikan berikutnya bisa ditulis B bahwa V kuadrat per R dikalikan dengan T. Nah ini anak-anak, sehingga rumus akhirnya itu bisa ditulis karena ini kita tahu V kuadrat per R itu kan bisa dilihat adalah P ya, rumus daya, maka rumus akhirnya bisa ditulis ya bahwa W sama dengan adalah P kali T, rumus akhirnya ini anak-anak ya. Nah dari analisis ini ya, anak-anak insya Allah dalam waktu dekat nanti kita susulkan beberapa soal-soal, beberapa analisa yang Pak Sudar ingin membuat yang lebih mudah untuk bisa dipahami, dengan harapan anak-anak lebih bisa mengerti secara real. Oh, kalau saya pakai lampu sekian kita pasang berarti daya saya bisa dihitung Pak ya. Oh gini, tergantung nanti waktu yang kamu butuhkan berapa ya, sehingga ke depan insya Allah ya kita sudah mulai bisa menghitung secara real. Jadi tidak harus menggunakan soal yang panjang, tetapi secara autentik, secara nyata anak-anak sendiri nanti bisa menghitung di rumahnya. Berarti daya yang dibutuhkan di rumah saya itu berapa ya besarnya. Kalau bayarnya sekian berarti saya harus membayar sekian. Oh, ternyata bayarnya sekian, padahal pendapatan di rumah itu sekian. Apa yang harus kita lakukan? Maka anak-anak nanti akan bisa menganalisis ya, apa yang harus dimatikan dulu, waktunya harus diperpendek dulu, atau jumlahnya ya kan, jumlah lampu insya Allah nanti kan minggu depan ya, minggu depan pertemuan karena sudah mengarah ke sini, supaya ngirit apa, lampu bisa dipasang secara seri atau paralel, itu juga berpengaruh ya, karena jumlah kalau dipasang seri itu kan menghasilkan hambatan yang besar, padahal kalau dipasang dengan seri itu menghasilkan hambatan besar, kalau dipasang dengan paralel itu ternyata besar hambatannya lebih kecil. Insya Allah itu akan Pak Sudar terangkan di minggu depan. Insya Allah mudah-mudahan Pak Sudar ingat bahwa minggu depan akan mengarah pada hambatan, karena bagaimanapun juga hambatan bagian daripada variabel untuk penggunaan daya listrik ya. Sebelum kita menghitung daya listrik secara detail, insya Allah nanti Pak Sudar akan sedikit kembali ke belakang mengarah bagaimana memperkecil variabel hambatan ini agar kita bisa lebih efektif dan efisien dalam menggunakan daya listrik. Saya rasa itu ya anak-anak ya. Saya rasa lagi-lagi Pak Sudar ingin anak-anak lebih memahami. Di sini bukan hanya anak-anak pandai dan mengetahui apa itu listrik saja, tetapi tolong dibantu ya, berpikirlah bahwa listrik itu sebuah kebutuhan sehari-hari dan makin lama penggunanya makin banyak, kadang-kadang stoknya atau ketersediaannya itu kan terbatas, tertahan, padahal penggunanya selalu berkembang, pada suatu saat akan terjadi itu ya, terjadi kekurangan. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan mulai saat ini, di samping kita memahami bagaimana penggunaan daya listrik yang efektif dan efisien, tetapi kita juga mulai berpikir apa ya, langkah-langkah apa supaya kita bisa menemukan ya energi-energi baru setelah energi matahari. Barangkali nanti anak-anak bisa menciptakan dari beberapa benda-benda yang ada ya mungkin dari mungkin jangan-jangan anak-anak bisa ya mencampurkan buahan ini dengan buahan ini akan menghasilkan sebuah energi atau daya listrik yang baru ya. Saya rasa itu anak-anak, sampai sekian dulu, tapi Pak Sudar selalu berpesan, ingat pesan Pak Sudar, jaga jarak ya,
pakai masker kalau keluar kemana-mana dan jangan berkerumun ya. Dan yang paling penting lagi tetap istiqomah untuk menjalankan perintah Allah, terutama sholat ya. Salam anak-anak buat keluarga, dan sebelum kita akhiri mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan bahas tentang variabel hambatan, bagaimana cara menghitung hambatan yang efektif agar anak-anak bisa membantu keluarga dan orang tua agar penggunaan listrik atau daya listrik menjadi efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.